selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya berikan kami hikmat dan ketaatan untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita ini adalah ciptaan Allah. Kita disebut anak-anak Allah, Jolmani Debata. Demikianlah orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang senantiasa membuka hatinya, membuka pikirannya, dan terus berusaha untuk taat tunduk pada firman Tuhan. Dan sebagai manusia ciptaan Allah, tentu di dalam diri kita ada Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita. Roh Kudus inilah yang senantiasa bekerja, mengingatkan kita dan terus membimbing kita untuk melakukan hal-hal baik, Bapak Ibu. Benar, sebagai manusia kita mengerti ada yang baik, ada yang buruk. Tapi hal baik sejati itu harus berasal dari kebenaran Allah. Dan kita terhindar dari hal-hal yang masuk menurut kehendak kita. Jadi hal baik itu bukan tanda kutip, bukan karena ada maunya, tapi benar-benar itu datang dari keikhlasan, ketulusan hati kita. Seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Inilah yang menjadi penegasan dari Kejadian 4 ayat 7 ketika Allah berkata kepada Kain bahwa dia diperintahkan untuk menguasai dosa itu. Dia harus melakukan hal-hal baik. Dan kita tahu Bapak Ibu, ternyata Kain jatuh ke dalam dosa itu. Dia tidak mampu mempertahankan hal-hal baik itu dalam dirinya. Padahal sebelumnya dia adalah orang yang setia, yang datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan dia memberikan korban persembahan. Tapi karena hal baik itu dilakukan menurut kehendaknya, keinginannya, sehingga itu dibuahi menjadi dosa. Dan akibatnya dia menghabisi nyawa adik kandungnya, saudara kandungnya sendiri, Habel. Demikianlah Bapak Ibu seruan firman ini bagi kita, bahwa hal baik yang kita lakukan itu harus benar-benar berasal dari firman Tuhan, digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus sendiri yang menuntut kita melakukan hal baik. Firman ini juga senantiasa menyampaikan kepada kita bahwa jika kita tidak melakukan yang baik, ternyata firman Tuhan berkata itu seperti binatang buas yang siap menerkam kita, menunggu kita kapan jatuh. Itu seperti binatang buas yang sedang kelaparan, yang setiap saat dia bisa saja memangsa kita. Itulah keadaan hidup kita, Bapak Ibu. Jika dalam keseharian kita tidak berusaha untuk melakukan yang baik, sesungguhnya potensi kita untuk jatuh dalam dosa itu lebih besar. Maka senantiasalah kita melakukan yang baik. Orang-orang yang melakukan yang baik, terlebih dia melakukannya dari hati yang dalam, hati yang tulus, yang ikhlas. Tentu si penerima itu bisa merasakan. Dan orang-orang yang demikian, menurut firman Tuhan, wajahnya berseri. Ini bukan menurut saya, tapi firman Tuhan berkata wajahnya berseri. Ada hal yang penting juga untuk kita ketahui, bahwa hari ini adalah hari lahir HKBP di usianya yang 164 tahun, 7 Oktober 1861. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana gereja kita HKBP yang kita kasihi, yang kita cintai ini menjadi alat Tuhan
menjadi tempat untuk kita bertumbuh berkembang dalam iman. Gereja kita senantiasa melakukan hal baik bagi jemaatnya, senantiasa tidak dipengaruhi oleh zaman. Kita berusaha untuk menerangi zaman, kita berusaha untuk menyegarkan terus menerus supaya firman itu kokoh berdiri, berakar di dalam jemaatnya. Sehingga kita tahu gereja kita hari ini sudah di usia yang ke-164 tahun. Mari terus lakukan yang baik Bapak Ibu. Hal kecil pun itu lakukan saja yang baik. Dan lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Nanti lihat apa hasilnya, nanti lihat dan nikmatilah buahnya. Karena itu janji dari Tuhan. Tetaplah lakukan kebaikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami memohon kekuatan daripadamu. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan senantiasa membimbing, mengarahkan kami, supaya kami tahu melakukan yang baik. Ampunilah kami ya Tuhan. Bersihkanlah hati dan jiwa kami, supaya setiap perbuatan baik yang kami lakukan itu berasal dari kebenaran firman-Mu, bukan berasal dari pertimbangan logika pikiran kami sendiri. Tuhan, tolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.